nasab kelas dunia yang namanya ini Kiai Haji Hasan Al-Idrus. Ternyata mereka ini dari organisasi ABI namanya. Organisasi ABI itu adalah singkatan dari Ahlul Bait Indonesia. Dia punya website, mereka punya channel YouTube yang selama ini banyak warga masyarakat Indonesia yang tidak paham pergerakan mereka karena masif. Yang hebatnya lagi dari anggota-anggota mereka itu menghilangkan istilah Habibnya, menggunakan Kiai, Kiai Haji, tapi marga tetap ada. Kebetulan yang sekarang menjadi ketua umumnya ABI, organisasi Ahlul Bait Indonesia, ini sekarang sudah menjadi lembaga ternyata. Itu namanya ada. Ini satu narasi yang disampaikan oleh Gus Amirullah dari Pesantren Unik, pimpinan Abuya Mama Gufron. Dan memang kalau kita tidak kritis ya, klan Ba'alawi ini juga ternyata sudah mempunyai second brand ya, mempunyai second brand yayasan pengempul nasab. Jadi selain Robito Alawiyah juga ada muncul baru organisasi mengenai Ahlul Bait bernama ABI. ABI itu adalah Ahlul Bait Indonesia dan diketuai oleh seorang Habib. Dan memang di sini tidak pakai atribut seperti ke Arab-Araban ya, pakai jubah, pakai imamah dan menggunakan nama-nama Habib. Tapi menggunakan nama Kiai Haji, menggunakan nama Ustadz. Ya pokoknya berkamuflase gitu loh, berkamuflase menyerupai nama-nama kiai atau ustadz di Nusantara. Ini memang harus kita cermati sekali perkembangan-perkembangan baru yang muncul hari ini, meskipun ya nama ABI ini sudah lama. Tapi kalau kita perhatikan modusnya juga sama dengan yayasan pengempul nasab sebelumnya. Cuman sekarang ini mungkin saja kalau merek itu menjadi second brandnya, tapi tujuannya sama, penggalangan dana, kemudian penggalangan massa untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dalam tanda petik itu memang sudah dikondisikan oleh orang-orang yang memang punya kepentingan politik dan semua kepentingan-kepentingan yang masyarakat awam tidak mengerti apa-apa. Kita lanjut lagi narasi dari Gus Amirullah. Adalah Habib Zahir Yahya. Itu kalau di catatannya mereka ini ada, di artikelnya punya. Mereka menggunakan Kiai Haji. Secara ADART mereka hebat. Kenapa saya katakan mereka masif pergerakannya? Karena mereka menggunakan istilah NKR. Krebnya dia tuh udah ternyata sudah bertahun-tahun berdiri itu organisasi tersebut. Maka betul kalau kita pernah menyampaikan siapa sih yang melegalitaskan nikah mut'ah di Bogor kalau bukan dari klan Ba'alawi. Mereka tidak, karena membuang nama istilah Habib. Tapi mereka ini adalah orang-orang daripada klan Ba'alawi dan afiliasinya sama. Cuma berbentuk organisasi yang namanya ABI, itu resmi. Jadi pada intinya seperti itu. Saya ulangi lagi, ternyata yayasan atau organisasi lembaga swadaya masyarakat pengepul nasab itu tidak hanya satu seperti yang kita pahami hari ini, Robito Alawiyah, tapi ada juga yayasan pengepul nasab yang menjadi second brandnya Robito Alawiyah adalah ABI atau Ahlul Bait Indonesia. Kenapa ini disimpulkan sebagai tujuannya adalah tujuan politik dan tujuan-tujuan lain yang masyarakat awam tidak mengerti sama sekali, artinya bertolak belakang, kontradiktif dengan apa yang masyarakat lihat selama ini, yang muncul di mimbar-mimbar sholawatan, yang muncul di majelis-majelis taklim, yang muncul sebagai ulama yang mempunyai karomah, yang mempunyai segala macam kelebihan dibanding para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ini bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Dan kenapa argumen ini dibangun? Itu tujuannya juga untuk apa?
Ya sekali lagi, gini loh, kita ini selalu gampang terperdaya, apalagi menggunakan tameng agama. Saya sepakat apa yang sudah diulas oleh Guru Gembul beberapa saat yang lalu, ketika otak kita itu, kan di sini ada beberapa titik. Sebut saja otak di mana titik itu adalah titik God spot atau titik ketuhanan yang sangat peka sekali. Ketika titik di dalam otak yang bernama God spot itu disentuh menggunakan agama, dia tidak bisa menolak. Artinya selama kita ini disentuh dengan musik yang agamais, dengan ceramah-ceramah, dengan motivasi-motivasi, menggunakan dalil, menggunakan hadis, otak ini tidak bisa kritis. Ya meskipun dalam prakteknya kita juga tidak bisa juga seperti dalam otak ini. Artinya begini, misalkan ya, kita agamanya Islam. Meskipun ibadahnya kurang, tapi ketika agama itu diserang, kita otomatis akan membela mati-matian. Karena God spot sendiri juga kalau tidak diolah dengan baik, ya tidak diolah dengan baik, tidak dituntun dengan orang-orang yang benar-benar tawadu, benar-benar istiqomah, itu larinya pada kepanatisme. Bukan kepada Tuhan lagi, bukan kepada Nabi Muhammad SAW lagi, tapi kepada orang-orang yang selama ini membranding diri sebagai seolah-olah distributor surga. Ini biar gampang ya dipahami ya. Sebagai distributor Ahlul Bait. Apalagi mengaku-aku pengakuannya sebagai dzurriyyat Rasulullah. Yang timbul bukan lagi kita membela apa yang kita yakini menjadi sebuah kebenaran. Tapi karena kita sudah sudah ditarik secara pelan-pelan, secara semut ke ranah fanatisme, otak yang saya sebut tadi di titik gospot tadi, itu tidak bisa menolak. Contoh saja ketika ya selama ini yang kita bahas ya mengenai klan Pahlawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dan terus kita membuat argumentasi-argumentasi dalam bentuk konten bahwa nasabnya ini palsu. Siapa yang membela? Siapa yang muncul paling depan? Di alam nyata ya, bukan di medsos. Ya mukibin-mukibinnya. Karena sudah memang dibentuk, di-create sedemikian rupa, agar para muhibin-muhibin itu menjadi fanatisme. Bahkan kalau menurut beberapa pihak, pengikut-pengikut Ba'alawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini sudah delusi. Artinya apapun yang dilakukan oleh Habib, Habaib, mau jelek, mau baik, tetap saja mereka ini adalah sosok yang paling keramat mewakili Nabi Muhammad SAW. Ini kesalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, dan ini memang sulit untuk dinetralisir. Karena sudah menyangkut fanatisme yang delusinya mendekati bukan lagi melihat secara kritis nalar yang baik, yang dengan kesadaran yang betul-betul bukan emosional, tapi sudah dirasuki sesuatu hal yang itu memang larinya bukan lagi kepada bukan lagi, kalau menurut saya bukan lagi kepada fanatisme delusi, tapi sudah larinya kepada mistis, yang ketika seseorang mempercayai benda itu sebagai benda yang keramat, yang bisa merubah jalan hidupnya, merubah nasibnya, dia akan mati-matian gondeli benda tersebut. Sama seperti Muhyiddin Ba'alawi juga sekarang ini mati-matian bagaimana gondelin para junjungannya ini
agar orang tetap meyakini bahwa klan Ba'alawi itu sahih benar-benar sebagai dzurriyyat Rasulullah. Sederhana saja kalau kita bicara begini ya, ini nggak cuman di lingkup daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, Bali, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara silsilah, kan banyak nih kan di masyarakat sering sering mengadakan acara-acara seperti acara arisan trah, itu kan? Arisan-arisan yang itu mengumpulkan semua leluhurnya kan, silsilahnya agar tidak terputus kan. Tapi trah yang dibentuk oleh masyarakat asli Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke ini, itu trah-trah yang terdekat saja. Tidak sampai kepada trah yang sudah sekian ratus tahun itu tidak jelas dan mereka tidak mengerti juga gitu loh. Jadi orang-orang Indonesia itu sebetulnya kalau bicara mengenai silsilah, bicara mengenai dzurriyyat, tapi jangan sampai ke Nabi Muhammad SAW ya, itu lebih mengerti bagaimana menghargai leluhurnya masing-masing tanpa membuat satu sekat-sekat persaingan antara trah Jawa, trah Sumatera, trah Kalimantan, trah Papua, trah Sulawesi. Kalaupun ada gesekan-gesekan, itu karena kepentingan politik. Tapi secara grassroots, masyarakat bawah, bicara soal trah atau silsilah, mereka sudah mengerti sekali bagaimana mensikapi, bagaimana melestarikan silsilah mereka. Jadi tidak sampai kepada hal sesuatu yang itu untuk tujuan politik, untuk tujuan memobilisasi massa, untuk tujuan kedudukan, untuk tujuan materi aja. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, karena memang ini ya, saya yakin sekali bukan semata-mata hanya para keturunan Hadramaut Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kita juga harus ingat, para keturunan Arab, entah itu dari India, entah itu dari macam-macam segala arah yang masuk ke Indonesia, mereka membuat koloni-koloni yang ada di beberapa kota, sebut saja di Jawa, seperti di Jakarta, Surabaya, Cirebon, Semarang, dan lain sebagainya ini, atas rekomendasi Belanda. Tanpa rekomendasi Belanda, koloni-koloni yang dibentuk oleh para klan Ba'alawi, niscaya tidak akan terbentuk. Nah, dengan kata lain, klan Ba'alawi ini sudah mendapat pendidikan politik yang matang dari Belanda. Bagaimana bisa melestarikan koloninya ke tempat-tempat yang tadi saya sebut. Bahwa dia pendatang, tapi bisa berjaya di Indonesia, ya siapa lagi kalau bukan mursyidnya adalah Belanda. Tanpa ada Belanda, mereka juga tidak tahu bagaimana menyusun sebuah strategi politik mengembangbiakkan keturunan mereka yang ada di Indonesia. Karena sejarah juga mencatat bahwa keturunan Arab yang masuk ke Indonesia ini awalnya adalah berdagang, bukan berpolitik. Karena desakan-desakan ya, desakan-desakan dari kiai ulama pribumi yang menentang Belanda dan Belanda kewalahan, lagi-lagi Belanda melakukan strategi politik bernama segregasi rasial. Bahwa kelompok-kelompok yang pada waktu itu, pada zaman penjajahan, itu dikelompok-kelompokkan menurut rasnya. Ras Belanda sendiri, ras Cina sendiri, ras India sendiri, ras Arab sendiri. Bahkan ras Jawa sendiri, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, itu pun dipisah-pisah. Apalagi ras yang mengenai religius keagamaan. Ada Islam abangan, ada Islam piyai, ada Islam pesantren.
Dan nyatanya, ini bukan rasis ya. Ras yang dinamakan Islam abangannya pun akhirnya minder. Karena memang tidak punya tempat, tidak punya akses, tidak punya logistik yang mumpuni untuk mengembangkan organisasinya, untuk berkembang sebagai tujuan bagaimana melawan Belanda, tapi memang dimandulkan. Akhirnya ras yang bernama Islam abangan ini minder, tidak punya kepercayaan diri, tidak pede, akhirnya menyerah dan membaur juga bersama juga sebagian banyak juga masuk kepada koloni klan Balawi. Tapi sebagai apa? Sebagai budak, bukan sebagai yang paling terdepan, yang dia memang punya kultur sesuai dengan kebangsaan ini yang asli orang Indonesia. Karena memang sudah dijajah. Jadi bohong besar ketika klan Balawi melakukan banyak kegiatan seperti mimbar-mimbar, sholawatan, majelis taklim. Tujuannya bukan berdakwah, tujuannya politik. Karena memang sudah dikondisikan oleh pihak tertentu yang nanti akan digunakan setiap 5 tahun sekali. Entah untuk kepentingan calon legislatif, entah itu untuk kepentingan pilpres, entah itu untuk kepentingan pemilihan wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Sementara kita yang asli dan benar-benar terus menjunjung leluhur kita memang tidak pernah dikasih tempat. Siapa yang tidak pernah mengasih tempat? Siapa yang tidak pernah memberi tempat? Nahdlatul Ulama sendiri. Karena Nahdlatul Ulama terlalu sibuk, secara struktural terlalu sibuk ngurusin juga urusan mereka. Tidak pernah ngurusin akar rumput atau grassroots para Nahdliyin yang ada di Indonesia ini. Contoh saja mengenai PCNU di Wonogiri. Ini kalau kita bicara panjang kali lebar, tapi intinya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang? Ya, kesadaran secara kolektif, kesadaran grassroots ini benar-benar dikuatkan dari satu dengan yang lainnya, meskipun tanpa adanya organisasi tertentu yang memberikan tempat dalam diri kita. Itu saja yang perlu harus diperhatikan, dan ini harus terus kumandangkan, harus terus dibicarakan, dan harus terus disuarakan agar kesadaran kolektif antar individu masing-masing bangsa ini terbentuk dengan baik secara organik dan tidak ada tujuan apa kecuali demi kemaslahatan bangsa ini yang semakin hari semakin lama-lama dipecah-pecah oleh pihak-pihak tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.